Bila Anda sedang mengunjungi toko buku, Anda pasti sering menemukan buku-buku motivasi atau buku-buku pengembangan diri, baik yang ditulis oleh penulis lokal maupun penulis internasional. Bila Anda lebih berminat pada buku karya penulis lokal, ada banyak sekali pilihan buku yang bisa Anda baca. Bila Anda bingung, Anda bisa memilih buku yang berjudul Filosofi Teras. Buku Filosofi Teras ini adalah buku karya Henry Mana Piring yang terbit pada tahun 2019 dan sukses meraih mega bestseller. Selain itu, buku ini juga berhasil meraih predikat sebagai Book of the Year di International Book Fair tahun 2019. Buku ini berisikan penjelasan mengenai konsep Stoik yang merupakan konsep filosofi dari Yunani Romawi kuno. Filosofi ini sangat populer beberapa tahun belakangan karena dianggap mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif yang berhubungan dengan mereka. Selain itu, filosofi ini juga dapat membentuk mental menjadi lebih tangguh ketika sedang menghadapi masalah hidup. Dalam buku ini, Henry berusaha menjelaskan filosofi tersebut dengan bahasa yang ringan, sehingga banyak orang yang bisa memahami filosofi tersebut dan mampu menerapkannya dengan baik. Karena alasan itu pula, penulis yakni Henry menggunakan diksi Filosofi Teras agar terasa lebih akrab bagi para pembaca yang ada di Indonesia. Hal ini didasarkan dari tokoh Zeno, pelopor filsafat Stoa yang kerap mengajarkan filosofinya itu di teras berpilar atau dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai Stoa. Henry pun mengubahnya menjadi versi Indonesia, yaitu Filosofi Teras. Nah, bila Anda tertarik untuk mengenal lebih dalam tentang filosofi Stoik, buku ini bisa Anda baca. Ada banyak informasi yang menarik yang bisa Anda terapkan untuk mencapai ketenangan dalam hidup. Berikut review buku Filosofi Teras untuk Anda. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman hidup dari sang penulis, di mana dulunya dia atau Henry ini dikenal sebagai seorang yang memiliki pribadi yang penuh negative thinking. Hal ini semakin memperburuk dirinya sehingga ia memutuskan untuk berkonsultasi pada psikiater dan divonis menderita major depressive disorder. Henry pun mulai menerima terapi obat-obatan yang berhasil membuat moodnya membaik. Tidak ingin bergantung pada obat-obatan saja, Henry pun juga mulai membaca buku How to be Stoic karya Massimo Pigliucci. Setelah membaca buku tersebut, Henry menemukan bahwa filosofi tersebut dapat membantunya merasa lebih tenang dan damai. Setelah itu, ia pun mulai mencari referensi-referensi lain mengenai filosofi yang berhubungan dengan buku tersebut melalui buku maupun internet. Segala pengetahuan, ilmu, dan informasi yang telah ia pelajari, ia pun tuangkan ke dalam bukunya yang berjudul Filosofi Teras ini. Dalam bukunya, Henry ini memperkenalkan filosofi teras sebagai solusi bagi pembaca untuk mengatasi yang namanya emosi negatif dan memiliki mental yang tangguh ketika sedang menghadapi masalah. Buku ini fokus untuk membantu pembaca agar dapat ketenangan dalam hidup dan terbebas dari yang namanya emosi negatif. Buku ini berisi penjelasan sederhana mengenai inti dikotomi kendali manusia. Dari dikotomi kendali tersebut, manusia bisa menentukan hal-hal yang membuatnya bahagia dan mana yang membuatnya tidak bahagia. Melalui filosofi Stoik, buku ini mampu memberikan banyak pelajaran dan value atau nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bahwa manusia dalam menjalani hidupnya harus selaras dengan kehidupan ini. Karena kehidupan sejatinya berjalan sesuai dengan kehendak Yang Maha Kuasa dan juga selaras dengan alam. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bahwa jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi ke depannya dan biarkan hidup berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun demikian, jangan abaikan yang namanya usaha. Tetaplah berusaha dengan maksimal agar memperoleh hasil yang maksimal pula. Kutipan penuh motivasi dari buku Filosofi Teras dalam buku ini ada banyak value yang bisa kita jadikan motivasi untuk membuat hidup kita lebih baik. Di antaranya adalah kutipan-kutipannya misalnya, manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau
tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki, dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima. Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Kenyataannya, kekayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki. Tetapi apakah kita yakin bisa sepenuhnya mempertahankannya? Kemudian kutipan yang lain, kamu tidak bisa dihina orang lain, kecuali kamu sendiri yang pertama-tama menghina dirimu sendiri. It's not things that trouble us, but our judgment about things. Artikel The Problem with Positive Thinking menyebutkan bahwa positive thinking justru sering menghambat kita. Beberapa eksperimen menunjukkan mereka yang menerapkan positive thinking dalam berusaha mencapai tujuannya seringkali memperoleh hasil yang lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tidak. Jangan biarkan peristiwa yang ada di depanmu menggoyahkan dirimu. Katakanlah pada peristiwa atau kejadian itu, tunggu dulu. Biarkan saya memeriksamu, sungguh-sungguh saya akan mengujimu terlebih dahulu. Itulah kutipan-kutipan yang terdapat dalam buku Stoa ini. Teman-teman, terima kasih sudah melihat tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam literasi.